Technical View, Pound Sterling, dan juga Euro USD 12 Oktober jam 15:16 waktu sebagian barat. Oke, kita lihat terlebih dulu untuk Pound Sterling, running price kini berada 1.3569. Wow, that's perfect karena area high-nya menyentuh zona sell kita di 1.3611. Sementara untuk area low masih 1.3567, jadi baru saja terjadi break low dan sedikit terpantau ya untuk sekali ini. Oke, kita lihat terlebih dulu dari candlestick, di mana area candlestick kemarin ditutup dengan bearish candle, walaupun ini sebetulnya long upper shadow, kita sebutnya sangat diwarnai dengan strong rejection ya. Jadi kalau ada tail yang cukup panjang seperti ini berarti rejection yang cukup kuat dari area resisten, dan itu persis di zona ini ya. Kemudian yang terpenting lagi, kalau misalkan saya asumsikan melihat dari bodinya saja atau real bodinya saja, ini bullish, ini doji, ini adalah bearish, maka kemungkinan potensinya ketiganya kita bisa asumsikan sebagai morning doji star atau evening doji star ya. Evening doji star artinya dia muncul di atas ya, berarti kemungkinan potensinya penurunan, dan itu exactly yang sedang terjadi sampai saat ini. Itulah sebabnya kenapa kita tadi merekomendasikan untuk melakukan sell on pullback ataupun sell on rally. Nah, sekarang yang harus menjadi pertanyaan adalah, sanggupkah dia menembus zona low 20 Juli 2021 di 1.3571? So far, ya dia lagi diuji, tapi kita akan butuh pengkonfirmasian atau pembuktian bahwasanya dia berhasil ditutup di bawahnya. Nah, kalau itu terjadi, maka kemungkinan potensi untuk terjadi penurunan di bawah 1.3500 bisa kembali terbuka. Well, saya tidak bicara tentang kemungkinan potensi 1.3426, tapi untuk hari ini minimum sampai 1.3520 atau 1.3500 itu bisa terbuka. Dan ini terkait dengan grafik H4 yang tempo hari atau kemarin lebih tepatnya kita sudah sempat membahas terkait dengan adanya potensi rising wedge, dan itu ternyata kemarin dia sudah sempat menyentuh level support lalu kemudian ditembus, dan pagi ini dia rebound pun sebagai hal yang wajar sebagai pullback dan tertahan di zona merah ya, dan itu adalah area yang cukup bagus karena kita memiliki area sell on rally atau sell on pullback di kisaran 1.3695 ataupun 1.3610, yang mana berarti areanya sudah muncul dan kita sedang on atau open sell. Dan target pertama saya rasa tinggal sedikit lagi ya, 1.3560, sementara low-nya sudah di 1.3567. Nah, kemudian untuk target keduanya adalah 1.3510, itu dikarenakan area potensial dari target rising wedge adalah setinggi ini ya. Anda bisa lihat di sini, ini kurang lebih, nah ini tingginya sama. Jadi kita ukurnya dari ketinggian, Anda bisa lihat dari sini juga atau dari sini ya. Nah, itu ternyata kalau kita tarik dari saat dia breakout, maka kita dapatkan 1.3506. Tapi karena dia adalah levelnya 1.3506, berarti saya harus sedikit di atasnya dari area support. Itu kuncinya. Tapi kalau kita perhatikan dari grafik Euro USD, so far dia juga sedang mengalami penurunan. Sementara targeting kita adalah untuk melakukan sell juga untuk Euro kali ini, yaitu di teritori 1.1550 dan 1.1565, di mana areanya sudah muncul karena sampai sore hari ini kurang lebih area high itu di 1.1570 dan low 1.1547, running price 1.1558. Jadi confirm kita pun sedang open sell untuk Euro USD dan juga pound sterling tadi. Nah, targetnya sampai mana? Targetnya tipis saja teman-teman, karena kalau Anda lihat dari pergerakannya memang dia relatif tipis ya, dia tidak terlalu bergerak banyak, sideway-nya terlalu terlalu terbatas. Jadi kita andaikan kalau misalkan menggunakan TP1, TP2, berarti yang kemungkinan bisa disentuh atau tercapai hanya sampai TP1. Nah, dengan demikian Anda juga harus mensiasati terkait dengan SL-nya teman-teman. Nah, di sini saya tarik area resisten ya. Jadi saya tarik lagi setelah yang merah agak menjauh. Nah, sekarang kita tarik yang lebih dekat lagi. Nah, itu ternyata garisnya ada di 1.1582. Jadi Anda sebaiknya SL-nya di atas 1.1582. Persis dengan apa yang saya lakukan, SL-nya untuk hari ini adalah 1.1600. Well, TP2 kita tidak tahu apakah dia bisa tersentuh atau tidak, tapi minimal jaga-jaga kita pasang saja dulu, kemungkinan targetnya 1.1475, dengan catatan itu harus menembus zona support karena kemarin memang dia tertahan oleh zona atau yang kita curigai sebagai potential double bottom. Nah, ekspektasi saya sebetulnya kalau lihat dari pola penurunannya, Anda lihat sendiri, swing low, kemudian dia nempel kembali ya, rebound, swing low kembali, atau lebih tepatnya break low ya. Jadi kalau misalkan low-nya ini break ya, tembus,
kemudian juga dia reverse kembali tapi juga tertahan di zona yang sama mendekati resisten, kemudian low-nya kembali tebus. Nah, saya berjaga-jaga in case ternyata setelah ini rejection, ini pun berusaha untuk terjadi kenaikan tapi gagal, lalu kemudian dia tiba-tiba turun dan tembus zona support. Jadi itu yang harus kita waspadai, walaupun di daily chartnya kita masih menantikan apakah ada progres yang cukup bagus untuk terjadinya pola ini. Ini adalah pola Browning wedge yang kita telusuri ternyata kebiasaannya adalah untuk mulai penebusan zona resisten. Tapi lagi-lagi resisten cukup jauh di 1.1870 dan kita membutuhkan trigger yang sangat kuat untuk hal tersebut. Sayangnya untuk zona euro kita belum mendapatkan good trigger ataupun powerful trigger untuk terjadinya kebangkitan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.